Ketika warga negara Indonesia mengibarkan bendera One Piece disebut tindakan makar. Yang karena itu diburu oleh Kodim, diburu oleh Babinsa, diburu oleh Polsek, dan bekerja sama dengan RT RW membuat saya merinding. Berarti selama ini ketika saya memancing ikan cakalang atau katombo atau tuna di Laut Donggala sana dengan perahu keponakan saya yang di lambungnya jelas-jelas ada simbol One Piece, ada gambar bajak laut Jolly Rogers, itu artinya saya sedang dalam arus laut memancing makar. Siapa sih sosok-sosok pelarang yang begitu cepat naik darah dengan simbol-simbol fiksi dan fantasi warga negara pembaca ini? Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dan tukang clipping amatir Indonesia. Inilah jas merah mojok.co. Sang saka merah putih melibas musuh-musuhnya. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Saya tidak perlu mengulangi lagi di sini kutipan-kutipan larangan dari pejabat pemerintahan Republik Indonesia perihal melihat warga negaranya sendiri merayakan performing arts, karya fiksi monumental dengan jumlah pembaca yang fantastik dan fanatik di seluruh dunia. Tetapi catat baik-baik dan lihat portofolio mereka. Pelarang-pelarang itu lalu tarik garis merah dari mana para pelarang itu berpijak. Mereka berada di pihak yang mana. Budi Gunawan, Menko Polkam, Kepala BIN, ajudan Megawati saat menjadi presiden ataupun dan wakil presiden. Sufmi Dasko Ahmad, DPR, Gerindra, loyalis Prabowo Subianto. Firman Subagio, DPR dan Golkar yang tidak sukses dibubarkan oleh reformasi. Dan komentar-komentarnya itu, bahwa bendera fiksi itu betul-betul menurunkan derajat sang saka merah putih. Bendera Jolly Rogers One Piece itu telah menekel keras bendera sang saka yang karena itu merah putih cedera berat di bulan Agustus. Dan yang ngelakuin perbuatan sinting itu, negara sudah menyediakan sanksi pidana yang tegas. Lalu dikutiplah Undang-Undang nomor 24 yang isinya bla 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 itu. Saudara sekalian, sudah lama memang negara ini oleh rezim yang dijalankan Angkatan Darat punya sensibilitas yang sangat tinggi atas apa yang disebut dengan bendera. Bendera dalam sejarah kita selalu berpapasan dengan tindakan makar, perbuatan subversif. Anda tahu kan apa hukuman bagi subversif? Maksimal dan maksimum. Anda mau contoh? Saya kasih. Di tahun 85, ini contoh yang ekstrim ya supaya Anda kaget. Di tahun 85, seorang siswi SMKK Jogja. SMKK itu sekolah menengah kesejahteraan keluarga. Siswi ini harus berurusan dengan Kodim gara-gara nggak ngangkat tangan kanan gini saat bendera merah putih dikerek ke atas. Alasannya inmasih, nah namanya ini inmasih namanya. Jadi alasan inmasih saat diperiksa oleh BP, sekarang BK gitu. Salut itu untuk Tuhan, bukan bendera. Dan alasan dia ada di Perjanjian Baru. Jadi contoh ini bukan Islam tapi Katolik. Singkat kata, karena nggak melakukan hormat atau salut kepada sang merah putih, si siswi Imnasih ini bukan saja dikeluarkan dari sekolah, tapi juga ditahan di Kodim Jogja di belakang Malioboro itu. Bayangkan, siswa kelas 2 jurusan tata boga cewek harus meringkuk di penjara tentara. Karena apa? Hanya karena soal hormat dan salut pada merah putih. Karena dia melakukan apa yang disebut tindakan subversif, gak hormat kepada merah putih. Dan nasib sial juga dialami siswa SMA 5 Jogja, namanya Joni.
bukan janji Joni. Joni Setiawan. Joni ini dikodimkan karena alasan ia nggak mau ngangkat tangan dan hormat bendera. Alasan dia karena ajaran Tuhan. Dan polisi lalu mengusut sampai pada titik telah ditemukan dan dengan sangat meyakinkan. Astagfirullahaladzim. Agama keluarga si Joni ini ternyata penganut sekte terlarang Kristen Yehova. Astaga, ini astaga 2 ini. Sekte ini ternyata dilarang Kejaksaan Agung 3 tahun sebelumnya, tahun 82. Alasannya klop, masuk. Latar belakang bapaknya Imansih, siswi tadi itu juga diselidiki. Atau kata anak sekarang, keluarga Imansih ini sedang digarap, sedang didoxing oleh militer. Konon, bapak siswi Tata Boga ini, cewek ini, yang mencoba memasak menu makar ini, namanya Pak Sumardi, ternyata konon, kata polisi, dipensiunkan tahun 65 karena terlibat jadi anggota Sarekat Buruh Kereta Api. Yang artinya apa? Artinya adalah PKI. Jadi begitu cara mainnya. Sat-sat masuk. Mari kita lanjutkan. Emang seseram itu. Dalam operasi penggelipinan yang saya temukan dan simpan, Merah Putih selalu diperhadapkan dengan misalnya sejumlah bendera-bendera lain. Selama ini, selama Orde Baru dijalankan rezim Angkatan Darat, Merah Putih punya lawan tanding yang setimpal. Kebetulan sekali 2 bendera ini letaknya satunya di ujung sana, satunya di ujung sana. Jadi di ujung semuanya. Dia di tengah Jakarta kan. Satunya di ujung paling barat Republik, satunya lagi di ujung paling timur kawasan Republik. Saya nggak usah nyebut bendera PKI ya. Kalian bisa nonton, ada di salah satu scene-nya Sohogi dan Han di film Sohogi ya. Ada di kamar yang mencoba mengamankan selebaran, berkas dan membakar bendera. Bahkan penggunaan aksesoris bendera PKI di film itu sebagai properti di film betul-betul diawasi dengan luar biasa oleh tentara. Jadi lupakan bendera PKI. Bendera PKI itu menurut saya tarafnya sudah nggak terjangkau oleh akal. Pokoknya nun jauh di sana, di bawah sana, subversifnya sudah dibawa kerak neraka. Jadi di luar bendera komunis, Merah Putih itu punya lawan tanding yang setimpal. Di ujung barat, Merah Putih itu berhadapan dengan bulan bintang milik Gerakan Aceh Merdeka. Anda tahu bahwa sejak dicetuskan tahun 77, salah satu bendera yang disita dan haram jadah diperlihatkan kepada publik adalah si bulan bintang itu. Makar, subversif, apapun namanya buat si bulan bintang ini. Operasi militer berjilid-jilid di Aceh, seperti berjilid-jilidnya One Piece, adalah cara Merah Putih melumpuhkan bulan bintang. Operasi Jaring Merah 1, part 1, part 2, sampai saya lupa, ada di buku Kronik Otoritarianisme. Itu diselenggarakan untuk menegaskan satu hal. Tidak ada kompromi dengan si bulan bintang. Atas nama Merah Putih, Mayor Jenderal Safri Samsudin, saya nggak tahu Safri jadi apa sekarang, kemudian menggelar sebuah operasi intelijen rahasia untuk menaklukkan si bintang merah dari dalam. Bulan bintang di barat nomor 1. Di ujung timur, teman-teman sekalian, sang Saka Merah Putih yang gagap perkasa dan pusaka keramat itu berhadapan dengan bintang yang lain yang disebut bintang Kejora, kepunyaan organisasi Papua Merdeka. Sayap militer mereka dinamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Si Merah Putih nggak mau pakai nama Tentara Pembebasan itu untuk menyebut bintang Kejora. Si Merah Putih itu lebih memilih beberapa nama. Ada kelompok kriminal bersenjata, itu sebutannya tuh.
Kemudian ada kelompok separatis teroris. Nah itu. Kencang betul itu. Dan seperti iblis di sebuah halimun yang sangat gelap, di belantara, si bintang kejora ini kemudian diburu sehabis-habisnya oleh merah putih. Bukan cuma sehari 2 hari, puluhan tahun. Nggak selesai-selesai. Dikibarin, digasak. Dikibarin, dihajar. Kalau meminjam cara berpikir Munir, yang juga dibunuh dengan cara klandestin oleh sebuah operasi rahasia, susah selesainya pertempuran antara si merah putih dan si bintang kejora ini karena ada tambang raksasa di perut bumi Papua. Kalau bisa jangan selesai-selesai. Jadi dalam urusan isu kebenderaan, memang si bulan bintang dan si bintang kejora itu menjadi lawan tanding yang sangat-sangat berat bagi merah putih. Dalam tanding yang sesungguhnya dan enggak seimbang itu, merah putih ditempatkan sebagai bendera yang sangat-sangat sakral, sangat suci, dan kehormatannya setinggi langit. Seperti pusaka yang dibuat oleh empu yang bertapa puluhan tahun untuk mendapatkan marwah di kain utama yang kemudian kita sebut dengan bendera Sang Saka merah putih. Empu dari bendera itu adalah si Ibu Pertiwi, ibu negara pertama Republik Indonesia bernama Fatmawati. Apakah Fatmawati betul-betul seperti seorang Ratu Kalinyamat yang melakukan tapa wuda, menyepi di pegunungan sambil melepaskan pakaian kebesarannya untuk mendapatkan kekuatan sakti? Enggak. Kisahnya, saudara sekalian, sebagai seorang tailor, penjahit, bendera ini dijahit tahun 44. Bahannya diperoleh dari Jepang. Siapa Jepang itu? Ya negara fasis di Asia. Secara material saja jelas bahan si merah putih tidak datang dari Gunung Kawi yang keramat itu. Si merah putih ini sejarahnya sederhana betul. Bahan diperoleh dari apa yang tersedia saat itu. Sisa kain punyanya si fasis Jepang. Benangnya juga dari si fasis Jepang. Didapat sisa yang ada di kantor Chuo Sang In di Pejambon sana. Maklum, Soekarno dan Hatta bestinya Jepang. Oke, ntar kapan-kapan kita tampilkan debat soal isu kolaborator ini. Setelah dapat bahan, Ibu Fatmah kemudian menjahitnya. Maka jadilah sebuah kain persegi di bulan Oktober tahun 44. Pas mau proklamasi 17 Agustus, apakah soal bendera ini ada dalam persiapan? Nggak ada dalam debat BPUPKI. Kok mau proklamasi, mau upacara, nggak ada benderanya. Nah, teringatlah jahitan Bu Fatma ini dan lahirlah Sang Saka itu. Dikibarkan di sebilah bambu yang tersedia di sekitar, ya diambil dari pagar-pagar itu bambu terdekat gitu. Pegangsaan Timur. Jadi teman-teman sekalian, saudara sekalian, sedarurat itu lahirnya. Dan bahan-bahan merah putih itu pun kalian udah tahu. Jadi seperti One Piece, seperti bendera bajak laut hitam bersilang itu, si merah putih yang bahannya sekali itu dan kerap dikibarkan secara diam-diam berdampingan dengan bendera Jepang. Maklum, warnanya juga sama, diperoleh dari bahan yang sama. Cuma 2 unsur, merah dan putih, sama kan dengan Jepang. Dan seperti bendera One Piece, si merah putih itu juga bermakna sama. Menanti datangnya fajar kemerdekaan yang dijanjikan negara fasis bernama Jepang. Si merah putih awal, di situ ada makna harapan untuk sebuah negeri yang baldatun tayyibatun, negara adil dan makmur. Makin kesini, sebagai negara besar, bendera merah putih betul-betul menjadi pusaka yang sangat sakral. Bahkan dibutuhkan 2 undang-undang yang rinci sekali membahas soal bagaimana penggunaan, pengibaran, dan bagaimana sikap kita saat hormat bendera sampai ukuran-ukurannya. Jadi ada undang-undang khusus yang membakukan sedemikian rupa.
persoalan bendera ini. Namanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Itu yang baru. Yang lama namanya Undang-Undang tahun 58. Boleh nggak sih ngibarin bendera selain merah putih? Boleh, asal ada tuh di pasal 21. Pasanglah bendera komunitasmu di sebelah kiri merah putih. Itu aturan mainnya. Dan kalau lagi demonstrasi, merah putih harus terdepan, bendera lain mundur selangkah di belakang. Itu gameplaynya. Apa saja yang terlarang saat berhadapan dengan merah putih? Ada di pasal 24. Dan yang menarik di poin B, dilarang memakai bendera negara untuk iklan komersial. Dan dilarang mengibarkan bendera yang sudah robek dan kusut. Itu larangannya itu. Jadi boleh ngibarin bendera selain merah putih. Lah di Jogja di malam 1 Suro bendera-bendera khas Jogja keluar semua tuh untuk mubeng benteng 1 Suro. Benteng itu jalan sambil itu loh merenungkan nasib busuk itu. Banyak sekali model bendera yang keluar di malam 1 Suro di Jogja. Dan bendera-bendera inilah yang dulunya berkibar-kibar dalam perjuangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta 2012. Merah putih di saat itu berbaur dengan bendera keraton. Umbul-umbul, spanduk bertebaran di dinding-dinding. Dan suasananya, kalian mungkin belum masuk ke Jogja ya. Suasananya waktu itu udah kayak mau merdeka saja kota Jogja itu. Jadi boleh dong ngibarin bendera selain merah putih. Boleh banget, pakai banget. Kalau kalian gak percaya, sesekali hadirilah festival Keraton Nusantara. Keluar itu semua bendera-bendera berbagai warna, berbagai corak, berbagai khas yang dipunyai keraton-keraton Nusantara. Baik yang punya kantor kerajaan maupun yang ada tinggal imajinasi. Dan ditinjau secara estetik dan kompleksitas mengerjakan dan maknanya tentu saja betul-betul jauh di atas merah putih. Apakah pengibaran bendera-bendera keraton itu bisa disebut sebagai usaha tahunan memakari merah putih, mensubversi Republik Merah Putih dengan monarki? Lawannya Republik itu kan monarki. Di sidang BPUPKI, teman-teman sekalian, saat menentukan apakah Indonesia ini bentuk negaranya seperti apa, itu dilakukan dengan cara voting. Dan monarki kalah telak waktu itu. Dan Republik menang mutlak. Di Jogja, monarki dan Republik kemudian bisa hidup berdampingan. Raja dan gubernur bisa jadi satu. Ternyata bisa begitu. Seperti bisanya si Bintang Kejora yang dari timur itu, yang dari timur Republik itu bisa berdampingan dengan merah putih. Itu kan seperti dongeng. Tapi Anda tahu bahwa dongeng itu pernah benar-benar ada. Benar-benar dijalankan oleh Gus Dur sebagai presiden di pergantian abad. Di pergantian milenium. Di tahun baru 2000. Gus Dur ke Papua bukan untuk survei kawasan mana yang harus dieksploitasi untuk kemakmuran keluarga dan kroni-kroninya untuk tambang. Gus Dur ke Papua di malam pergantian milenium untuk menyelesaikan soal Papua. Salah satunya boleh mengibarkan bintang kejora asal dipendekin dikit. Tentu saja tentara-tentara sewot betul melihat ide gila seperti ini. Jenderal Wiranto gak pernah habis pikir. Tapi Gus, kata Wiranto, ini bintang kejora. Ini bendera separatis. Ini berbahaya sekali, kata Wiranto. Tahu apa jawaban Gus Dur? Anggap aja bintang kejora itu umbul-umbul. Yang penting kan masih ada merah putihnya. Jenderal Wiranto waktu itu, Panglima Angkatan Bersenjata, tetap gak mau terima. Berbahaya dibiarkan. Dan Gus Dur bilang, pikiran kita lah yang harus berubah. Sepak bola aja banyak benderanya. Dengan semangat bendera sepak bola ala Gus Dur itu, dengan semangat kenusantaraan yang beragam benderanya itu, seniman Jogja, aktivis, menggelar apa yang disebut dengan proyek bendera.
namanya Ar-Rahmayani. Tahun 2006 ia bikin The Flag Project. Saya pernah menonton performing arts pengibaran bendera ini kalau nggak salah di acara Biennale Jogja. Tajuknya waktu itu Gerakan Arsip. Jadi ada belasan relawan, masing-masing itu memegang satu bendera yang berbeda dan ramai sekali. Mereka berjalan di Malioboro dengan cara ngehack. Tahu kan ngehack? Melawan arus. Biasanya arus Malioboro itu kan dari utara ke selatan kan? Nah, seperti para demonstran, pasukan bendera ini berjalan justru sebaliknya dari selatan ke utara. Di sini bendera kemudian menjadi sangat artistik terlihat. Warnanya beragam, nggak tunggal, dan nggak ada subversian. Nggak ada makar-makaran, walaupun mereka melewati Kodim Jogja. Jadi kembali lagi di awal, siapa sosok Budi Gunawan? Siapa sosok Menko Polkam kita ini yang bersuara dengan sangat-sangat keras bahwa bendera One Piece itu adalah bentuk nyata penghinaan atas merah putih. Maaf, beribu maaf Pak Menko. Sebetulnya siapa sebetulnya penghina merah putih yang sesungguhnya? Apakah jenderal-jenderal pemilik rekening gendut? Atau sopir-sopir truk? Warga dan mahasiswa miskin kota yang para pengibar bendera bajak laut One Piece itu? Itu pun bendera asalnya dari cerita fiksi antah berantah. Nggak ada seujung kukunya dengan si bintang kejora di ujung timur atau bulan bintang di ujung barat. Bahkan kepada karya fiksi sekalipun, para pejabat negara ini mulai sangat-sangat terganggu dan mencoba mengambil tindakan. Hati-hati, cintailah Indonesia, tetapi cinta dengan pejabat-pejabat yang takut dengan karya fiksi, tunda dulu. Masih ingat dari mana datangnya bahan-bahan pembuat bendera pusaka kita itu? Sang merah putih dari mana bahan-bahannya? Yang tiba-tiba saja jadi lawan simbol fiksional kawakan dunia. Dari F tambah A, Fa, S tambah I, Si, dibaca. Anda tahu bahwa One Piece itu anime dari Jepang. Fiksi ya. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dan tukang klipik yang sangat amatir di Indonesia. Dari Akademi Bahagia dan studio podcast Mojok.co di Kabupaten Sleman DIY. Sampai jumpa. Salam Jepang-Jepangan. Fasis yang baik adalah fasis yang mati. Itu kata lagunya Homicide dari Bandung.